Halo semua, welcome to the Voices of Sinlui Podcast. Kali ini kita akan bahas dua hal yang sering banget terjadi, tapi jarang disorot dan kurang mendapat tindak tegas dari aparat pemerintah, yaitu rasisme dan ableisme. Oke, pertama kita bahas dulu definisinya. Istilah ableisme berasal dari bahasa Inggris yang merupakan able, yang berarti mampu, sebagai pembeda dari disable, yang berarti tidak mampu. Ableisme adalah kecenderungan memandang disabilitas sebagai ketidaksempurnaan, dan banyak orang sering mengasosiasikannya dengan penyakit. Sedangkan rasisme adalah proses di mana sistem kebijakan, tindakan, dan sikap menciptakan peluang dan hasil yang tidak setara bagi orang-orang berdasarkan ras. Terkadang bentuknya itu nggak formal, bisa lewat tatapan, cara ngomong, atau candaan yang katanya tidak bermaksud apa-apa. Tapi buat orang yang jadi korban itu rasanya bisa ninggalin luka yang panjang. Tapi, kedua bentuk diskriminasi ini lebih dari sekedar prasangka dalam pikiran atau tindakan. Diskriminasi terjadi ketika prasangka ini dari bentuk individu maupun institusional disertai dengan kekuatan untuk mendiskriminasi, menindas, atau membatasi hak-hak orang lain. Makanya di episode ini kita mau ngobrol jujur tentang kenapa diskriminasi masih terus hidup dan apa yang bisa kita ubah mulai dari diri sendiri. Saya di sini bersama John, Merlin, Raymond, dan Gita, and this is the Voices of Sinlui. Sebelum berdiskusi lebih jauh, mari kita bahas dulu akar diskriminasinya. Oke, Merlin, kamu sempat baca laporan Amnesty International April 2025. Gimana tanggapan Amnesty International mengenai rasisme dan ableisme? Oh ya, mungkin aku jelasin dulu ya, Amnesty International itu apa. Amnesty International itu gerakan global dengan dukungan lebih dari 10 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia di mana hak asasi manusia menjadi hak untuk semua orang. Salah satu kasus yang diangkat oleh Amnesty International adalah diskriminasi rasial. Mereka bilang kelompok rasial, etnis, minoritas, dan kelompok terpinggirkan lainnya terus menghadapi diskriminasi sistemik dan ketidaksetaraan yang mengakar, yang sangat mempengaruhi hak asasi mereka. Ditambah lagi, diskriminasi ini hadir bahkan di kehidupan sehari-harian. Seperti orang dengan disabilitas yang masih dianggap beban dan tidak berguna, bukan warga yang punya hak. Sempat ada organisasi disabilitas menandakan pengajuan kepada pengadilan untuk menuntut hak mereka, tetapi pengajuan itu ditolak. Berbeda dengannya Jepang. Dengan negara Jepang itu orang-orang disabilitas sangat difasilitasi, bahkan dalam hal kecil di kehidupan mereka seperti naik tangga saja. Padahal konstitusi kita jelas bahwa kita sebagai negara Indonesia menjamin kesetaraan setiap orangnya, tetapi implementasinya sering bolong. Yang paling menarik, Amnesty menyebut diskriminasi modern itu sering muncul dalam bentuk halus seperti lewat algoritma, pendidikan, bahkan media. Tanpa sadar, kita mengonsumsinya sehari-hari dan melihat hal tersebut sebagai hal yang wajar. Iya, kayak di media sosial contohnya. Kita tidak sadar berapa seringnya algoritma menunjukkan stereotip tersebut. Misalnya, berita tentang Papua lebih sering ditulis dengan nada negatif yang mempengaruhi cara masyarakat menilai mereka. Pandangan menurut Raymond bagaimana? Benar sekali, lebih mengkhawatirkan lagi, diskriminasi bersifat menular. Apabila seseorang terus terpapar sejak usia dini, perilaku tersebut dapat dianggap wajar hingga tanpa disadari ikut dilakukan. Penularan ini dapat terjadi karena kita tanpa sadar mengonsumsi berbagai macam konten yang mengandung unsur diskriminasi rasial. Banyak studi kasus menunjukkan bahwa media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan platform lainnya memiliki peran yang signifikan dalam membentuk serta memperkuat stereotip negatif dalam cara pandang masyarakat terhadap suatu hal. Jadi, sebenarnya diskriminasi itu bukan bawaan lahir, tapi hasil dari pengulangan sosial yang tidak pernah dikoreksi dan akan terus tumbuh dengan cepat. Apalagi dengan perkembangan zaman yang memudahkan informasi cepat tersebar luas. John, kamu sempat riset soal kasus mahasiswa Papua di Surabaya ya? Oh iya, pada tahun 2019 beberapa mahasiswa Papua tuh dituduh merusak bendera dan langsung dihina pakai kata-kata rasis. Itu bikin mereka trauma berat dan memicu kerusuhan besar di Papua. Yang nyesek, sebagian masyarakat waktu itu malah menyalahkan mahasiswa Papua, padahal mereka adalah korban dari ujaran kebencian. Betul,
Dari situ kelihatan kalau rasisme ini bukan cuma soal individu yang ngomong kasar, tapi juga soal bagaimana publik bereaksi atau berinteraksi. Amnesty waktu itu menegaskan diskriminasi terhadap masyarakat Papua masih terus terjadi, dari akses pendidikan, layanan publik, sampai aparat yang memberlakukannya mereka. Aku juga pernah lihat di media jurnalisme bahwa wartawan menulis berita tentang Papua itu dengan cara yang sedikit berbeda. Kadang-kadang mereka malah membahas masalah keamanan, bukan masalah kemanusiaan, sehingga mereka melupakan masalah manusia dan lebih mementingkan kestabilan negara dan keamanan negara. Menurut Animon bagaimana? Menurut saya, itu bahaya banget. Karena cara kita membingkai sesuatu bisa membentuk opini publik dan mengarahkan publik untuk membenci sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Kalau terus digambarkan negatif, orang luar Papua jadi punya prasangka tanpa sadar dan memiliki ingatan negatif atau pengalaman yang tidak mengenakan. Bukankah pemerintah menjamin hak seluruh warga negaranya? Orang-orang Papua adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Pandangan rekayasa yang salah ini mempersulit orang Papua mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapat. Iya, padahal mereka bagian dari bangsa ini, tapi seringkali diperlakukan seolah lain. Mereka juga WNI yang memiliki status dan martabat yang sama. Rasisme di sini tuh halus, tapi dalam kayak racun yang nggak kelihatan gitu. Sekarang kita masuk ke isu ableisme. Gita, kamu yang paling banyak baca soal ini. Iya, aku sering baca kasus tentang ini. Jadi sempat ada kasus Bu Risma di tahun 2021. Jadi itu beliau memaksakan seorang remaja tunarungu untuk bicara saat kampanye tentang disabilitas. Buat sebagian orang itu mungkin saja terlihat sebagai motivasi atau cuman biar mendorong dia biar bisa berbicara. Tapi untuk komunitas tuli itu membentuk audisme yang merupakan anggapan bahwa yang bisa mendengar, orang-orang yang bisa lebih mendengar itu lebih normal daripada orang yang tidak bisa mendengar. Menurut aku, pemerintah yang dia wakili Bu Risma di kasus tersebut ngelakuin hal yang tidak pantas. Acara yang seharusnya yang jadi ajang mengapresiasi penyandang disabilitas yang juga sebenarnya tanggung jawab pemerintah malah berubah menjadi sesuatu yang mereka bisa melukakan orang-orang yang seharusnya di uplift gitu. Jadi karena kita tahu luka fisik itu mungkin bisa sembuh, tapi luka batin dan secara publik itu kan dilakukan secara publik ya, dan dalam kampanye itu juga bisa membekas selamanya. Padahal bahasa isyarat itu bahasa yang lengkap dan sah loh. Mereka nggak butuh disembuhkan untuk mengikuti orang-orang yang bisa berbicara atau orang-orang yang normal. Dan yang paling ironis, banyak kampanye sosial yang niatnya membantu penyandang disabilitas, tapi ujung-ujungnya malah memperkuat stigma yang sama. Dan yang sering lupa, masalah utama itu bukan pada mereka, tapi di lingkungan yang nggak aksesibel. Masih banyak tempat seperti restoran, toko, jalanan, dan fasilitas publik yang belum mengakomodasi terhadap penyandang disabilitas dengan cukup. Kalau ada pun, fasilitasnya bisa aja rusak. Kita juga nggak jarang ya lihat banyak trotoar dengan ubin taktil yang rusak. Penyandang disabilitas seringkali dipersempit maknanya hanya sebatas pada penyakit atau kondisi yang mereka miliki, tanpa dipandang sebagai manusia yang berhak atas fasilitas dan sumber daya yang layak untuk hidup tanpa beban. Orang tanpa disabilitas seringkali tidak mampu berempati terhadap kondisi mereka. Masyarakat umumnya hanya memiliki kesadaran di permukaan dan tidak memahami sepenuhnya bagaimana disabilitas benar-benar mempengaruhi kehidupan penyandang disabilitas. Akibatnya, mereka pun tidak tahu bagaimana cara memberikan bantuan yang tepat dan bermakna. Saya sangat tidak setuju dengan pemerintah yang melanggar hak mereka. Saya juga prihatin karena mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Alih-alih pemenuhan HAM, mereka malah mendapatkan stereotip negatif yang dipaksakan kepada mereka, bahkan di media sosial. Pemaksaan untuk menjadi sukses agar dianggap setara dengan orang tanpa disabilitas dan luka batin yang membekas. Mereka mengalami kesusahan karena sistem yang memerangkap mereka. Kesempatan yang terbatas, akses sulit, dan rasa terasing dari masyarakat. Hal yang kita belum sadari adalah menghambat potensi mereka sama seperti menghambat potensi negara itu sendiri untuk berkembang. Oke, sebelum kita tutup, masing-masing kasih satu refleksi deh. Apa langkah paling nyata yang bisa kita lakuin buat lawan diskriminasi ini? Buat aku, mulai dari sadar diri. Tanyain ke diri sendiri,
Pernah nggak kita mikir orang lain itu lebih rendah daripada kita cuma karena mereka itu berbeda? Kalau aku ya berani speak up aja. Diam itu juga bentuk dukungan ke pelaku diskriminasi. Kalau aku lebih ke edukasi. Kita harus mengajak semua orang untuk mengerti bahwa empati itu bukan belas kasihan tapi kesetaraan. Menurut saya, itu bahaya banget. Karena cara kita membingkai sesuatu bisa membentuk opini publik dan mengarahkan publik untuk membenci sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Kalau terus digambarkan negatif, orang luar Papua jadi punya prasangka tanpa sadar dan memiliki ingatan negatif atau pengalaman yang tidak mengenakan. Bukankah pemerintah menjamin hak seluruh warga negaranya? Orang-orang Papua adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Pandangan rekayasa yang salah ini mempersulit orang Papua mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Nah, aku setuju semuanya. Karena perubahan sosial itu memerlukan kontribusi dari kedua sisi. Pertama dari pemerintah dan juga dari cara setiap individu memperlakukan orang lain. Ketika kita semua mau bekerja sama menuju tujuan positif bersama-sama, masalah rasisme dan ableisme ini dapat terselesaikan. Terima kasih kepada Raymond yang telah mau hadir bersama kita untuk berdiskusi tentang masalah ini. Dan terima kasih juga telah menonton The Voices of Sindui podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jadi suara perubahan yang membawa empati dan kesetaraan.